Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mutia Mufidah dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, kali ini aku mau sedikit ngeresum dari karyanya Prof. Muhammad Fauzan Nurdin yang berjudul Quran and ICT. Dalam pembahasan pertama, beliau menjelaskan tentang pena, bahwasannya pena ini dalam Al-Quran memiliki makna yang sangat luas. Begitupun jika kita maknai secara masa kini gitu kan. Nah, kalau menurut Ibnu Katsir, nun wal qalami, demi kalam secara lahiriah berarti demi pena yang digunakan untuk menulis. Seperti firman Allah Ta'ala, Dia mengajarkan dengan kolam. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Wal qalam, demi pena adalah sumpah Tuhan, qasam pertama dalam Al-Quran yang turun tidak lama setelah 5 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, dalam tafsir Al-Misbah, Al-Qalam bisa berarti pena tertentu atau alat tulis apapun termasuk komputer. Ada yang berpendapat bahwa Al-Qalam bermakna pena, seperti pena digunakan oleh para malaikat untuk menulis takdir baik dan buruk manusia, serta segala kejadian yang tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Atau pena yang digunakan oleh para sahabat untuk menuliskan Al-Quran, dan pena yang digunakan untuk menuliskan amal baik dan amal buruk yang dilakukan manusia. Namun pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pena adalah alat tulis apapun yang termasuk komputer adalah pendapat yang lebih tepat, karena sejalan dengan kata perintah Iqra, bacalah. Allah seakan bersumpah dengan manfaat dan kebaikan yang diperoleh dari pena. Hal ini mengisyaratkan anjuran untuk membaca, karena banyak manfaat yang diperoleh dengan membaca, dengan syarat membacanya disertai dengan nama Tuhan, Bismi Rabbik, dengan mencapai keridhaan Allah. Kemudian di pembahasan selanjutnya ada tentang sosial media, yang mana di sana dibahas tentang pedoman sosial media untuk para penggunanya. Untuk apa? Untuk para pengguna bisa menggunakan sosial media dengan bijak, dengan baik, dan tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, begitupun Islam. Dalam Islam pun memiliki pedoman supaya manusia berada di jalan yang lurus, supaya manusia tidak tersesat, dan supaya manusia tahu akan tujuan akhirnya, yaitu Al-Quran. Maka dari itu, menurut saya ada keterkaitan di antara dua ini, antara pedoman di sosial media dan pedoman manusia hidup. Bahwasannya tidak hanya dalam bersosial media saja kita harus mempunyai pedoman atau pegangan. Dan yang terpenting, kita pun dalam kehidupan sehari-hari harus memiliki pedoman hidup. Kita harus tahu bahwasannya tujuan akhir kita itu kemana, dan kita harus tahu apa-apa saja yang boleh kita lakukan dan apa-apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.